Terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya dan terima kasih teman-teman telah bergabung bersama kami Power Team Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam untuk teman-teman semua yang bergabung di dalam Power Team Academy. Kami terus melakukan akademi untuk pengembangan atau pendekatan di dalam pengembangan bisnis Metaverse. Metaverse bukan bisnis pada umumnya seperti network pada umumnya yang pernah kita temukan, tapi ini adalah bisnis yang benar-benar harus kita bangun. Karena di Metaverse mempunyai masa depan, di Metaverse mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep yang sebelumnya. Metaverse dirancang dengan DeFi Project, yaitu sistem terdesentralisasi penuh. Dan materi malam ini kita akan membahas spesifik secara detail pengetahuan tentang DeFi. Selain dari itu juga kita akan memutar beberapa video 3 terakhir yang disampaikan oleh Lado Aktanikop dan kita akan coba memahaminya. Di dalam pengembangan bisnis ini, teman-teman, kita baru memulai. Peluncuran akan ada dan akan kita temukan di dalam pengembangan di sini. Bisnis ini adalah sebuah proyek besar, yaitu DeFi nomor 1 dunia, yang mencakup banyak pengembangan. Artinya apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita telah jalankan saat ini, itu belum berapa persen perjalanan kita. Kita akan menjalani semuanya secara penuh setelah ekosistem ini terbentuk. Setelah peluncuran komponen dari ekosistem itu diluncurkan. Beberapa informasi masih dirahasiakan oleh Mr. Lado Oktanikop untuk menjaga original dalam idenya karena dia ditargetkan sebagai ide yang baik oleh blockchain pengembangan di dunia sehingga dia menyimpan beberapa rahasia tentang idenya yang belum dia sampaikan secara detail. Tapi teman-teman jangan bingung, di dalam pengembangan ini kita jalanin apa yang sudah ada, apa yang sudah dikembangkan, informasi apa yang sudah disampaikan, coba kita memahaminya bersama-sama. Teman-teman, di dalam Zoom Academy ini kami pastikan semua orangnya sudah bergabung, artinya itu adalah orang-orang yang mengambil momentum ini di awal sebagai sejarah, sebagai pencipta sejarah dalam pengembangan DeFi Project yang ada di Metaverse Ecosystem. Bisnis ini dirancang oleh Lado Oktanikop yang mempunyai komponen yang cukup baik. Dalam sejarah network, teman-teman bisa melihat, ya, semua network diluncurkan di dunia ini, rata-rata orang yang membuat project itu pasti mereka mengambil keuntungan langsung dari kita. Itu harus disadari betul-betul, artinya teman-teman harus paham itu. Nah, di Metaverse satu-satunya project yang sama sekali ya yang membuat ide, yang menemukan sistem ini sama sekali tidak mengambil keuntungan secara langsung, yang mana ketika kita melakukan pengembangan bisnis ini, Lado pun tidak mengambil sedikit pun dari apa yang kita kerjakan. Bisnis ini penuh dengan kebaikan, bisnis ini penuh dengan keikhlasan. Ketika Lado Oktanikop mengimplementasikan idenya dengan keikhlasannya, memberikan program ini ke semua orang di seluruh dunia, artinya kita juga sebagai pelakunya juga mempunyai mindset yang sama. Yaitu pastinya Lado Oktaniko berpikir dia akan membuat sebuah sejarah. Dia berpikir bagaimana caranya dia bisa dikenang dan bermanfaat untuk dunia ini di dalam revolusi network yang ada di dunia. Ini menarik karena ada keunikan, satu poin yang saya lihat bahwa benar-benar ini adalah bisnis yang baik. Kenapa? Rata-rata bisnis dirancang adalah tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan. Coba perhatikan orang-orang pintar, orang-orang yang ahli dalam pengembangan program, pandai membuat sistem, bisa menciptakan produk-produk baru. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanfaatkan kita dalam hal pengembangan produk mereka, program mereka. Mereka mengambil separuh dari penghasilan hasil dari pemasaran kita di lapangan. Di sini tidak seperti itu. Ini menarik dan ini unik. Artinya ketika bisnis ini dirancang seperti itu, ada tujuan ya yang lebih besar, yaitu revolusi. Nah, di dalam Zoom Academy malam ini saya akan meluncurkan sedikit materi. Kemudian di sesi terakhir setelah materi disampaikan, saya juga akan memutar 3 video dari Lado Oktanikop, video yang terakhir, dan di situ coba kita terjemahkan atau pahami bersama-sama. Kemudian setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab, ngobrol santainya. Teman-teman bisa menanyakan apapun tentang ruang lingkup Metaverse, dan harapannya dengan adanya sesi tanya jawab kita bisa saling isi pengembangan atau pemahaman saling melengkapi sehingga kita semakin mengendalikan bisnis ini, kita semakin paham dengan proyek ini. Di sini saya akan share materi melalui beberapa slide yang telah saya susun. Ada beberapa slide yang memang seharusnya saya sampaikan tapi belum waktunya karena menyesuaikan dengan perkembangan global internasional. Untuk saat ini kita akan mendekatkan diri dengan pemahaman DeFi Project. Oke, selamat datang di Metaverse Power Team.
Nah, jadi kita akan masuk di Metaverse Power Team Academy, yang mana akademi malam ini berbeda dengan akademi yang telah kita lakukan sebelumnya. Materinya pastinya berbeda. Metaverse DeFi platform nomor 1. Teman-teman, kalimat ini teman-teman temukan di domain utama meta-force.space. Di sini kita biasanya melakukan pemasaran dengan cara yang gampang dipahami. Tapi mulai saat ini kita mulai mendekatkan dengan arah teknologi yang sebenarnya. Apa itu platform DeFi? Karena di dalam Metaverse ini sendiri ada kalimat yang menyatakan bahwa Metaverse adalah DeFi platform nomor 1. Teman-teman, tujuan akademi adalah untuk pendekatan Metaverse ke arah pengembangan proyek, yaitu proyek DeFi, yang mana DeFi ini lebih ke related ke blockchain teknologi. Teman-teman, kalau dalam pemasaran selama ini kita menggunakan dengan cara sederhana dan kita tidak familiar dengan istilah DeFi, ataupun kita memasarkan program ini dengan pola pemasaran tradisional agar orang-orang bisa memahami apa yang kita sampaikan, sekarang kita mulai melakukan pendekatan dengan hal-hal baru. Ini adalah langkah kita untuk mengendalikan bisnis ini, langkah kita untuk memaksimalkan pemahaman dari proyek Metaverse ini. Itu adalah tujuan dari akademi ini. Kita telah meluncurkan banyak akademi, teman-teman bisa mengakses di YouTube channel Power Team. Dan apa itu DeFi? DeFi ini adalah decentralized finance. Decentralized finance ini maksudnya sistem keuangan yang tidak mempunyai unsur sentral atau pihak ketiganya. Ini adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan yang sifatnya terbuka, kemudian transparan dan tersedia bagi setiap orang tanpa adanya otoritas tertentu, ya, otoritas terpusat yang mengendalikan dari sistem keuangan ini. DeFi sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem keuangan yang berbasis dengan pengembangan dari blockchain teknologi. Oke, ini dapat beroperasi tanpa adanya otoritas terpusat atau istilahnya tidak ada unsur orangnya. Atau dalam pengembangan bisnis pada umumnya ada yang namanya adminnya, ada ownernya, kepala perusahaannya. Nah, di sini semuanya dihilangkan. Itulah yang namanya DeFi. Hal ini membuat pesertanya diberi posisi yang sama, tanpa adanya posisi otoritas seperti perbankan atau institusi keuangan lainnya. Jadi teman-teman ini cukup menarik ya, karena ketika teman-teman memahami Metaverse ini secara DeFi project, platform DeFi, maka kita bisa melihat ya bahwa kita ada di posisi yang sama. Kita sama-sama membangun bisnis. Setiap orang yang terlibat di proyek ini adalah membangun bisnisnya masing-masing. Kita terhubung di Metaverse di dalam suatu platform bisnis, itu hubungannya adalah mitra. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada unsur yang menyertakan otoritas atau sentral. Yang mana komponen yang ditanamkan di dalam sistem ini, itu tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada sekelompok orang atau individu tertentu. Teman-teman, ketika teman-teman menguasai bisnis ini, artinya teman-teman akan menjadi dan mendapatkan hal lebih dari apa yang didapatkan oleh orang lain. Ketika teman-teman memaksimalkan di dalam pengembangan bisnis ini, artinya teman-teman juga akan mendapatkan lebih sesuai dengan tingkat pemahaman, tingkat kerja keras, pembelajaran, dan konsistensi yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan mencoba memahami ketika transaksi terjadi di dalam central finance dan decentral finance. Di sini JV PS DeFi. Nah, CEFI ini itu adalah central finance, DeFi ini adalah desentralisasi finance. Jadi teman-teman ketika ada transaksi yang terjadi di dalam sentral keuangan, itu biasanya di sini anggaplah si Sarah ingin mengirim sejumlah uang ke Robert. Maka akan ada namanya transaksi pihak ketiganya, yang mana di sini pastinya ada kendali perbankannya, otoritas tertentu, dan adminnya. Nah, ini adalah ciri-cirinya ketika keuangan tersebut masih tradisional. Dalam hal di sini belum menggunakan teknologi blockchain, sentral keuangan. Nah, di sini nampak jelas bahwa ketika desentralisasi keuangan terjadi, ketika si Sarah ingin mengirimkan aset digital atau cryptocurrency atau mata uang kriptonya kepada si Robert, maka transaksinya itu bersifat langsung karena program yang menjalankan adalah blockchain smart contract protokol. Jadi nampak jelas bahwa di sini transaksi akan terjadi yang namanya istilahnya peer-to-peer, transaksi langsung. Nah, ini adalah perbedaan secara contoh ya ketika transaksi itu terjadi. Nah, sama seperti kasusnya di Metaverse. Metaverse ketika kita melakukan pengembangan bisnis Metaverse dan melakukan pemasaran program aset, pada prinsipnya kita melakukan transaksi pemasaran langsung, peer-to-peer, antar wallet. Berbeda kasus ketika teman-teman menjalankan bisnis sentral, itu transaksinya itu ada namanya otoritas tertentu. Nah, yang mana ketika teman-teman memasarkan produk tersebut di dalam sentral bisnis, biasanya teman-teman akan
akan memberikan sebuah produk dan teman-teman akan menerima uang. Nah, pada saat kita menerima uang itu ada namanya perantara perbankan atau admin atau sejenis otoritas tertentu. Nah, inilah penentu dari kelancaran di dalam transaksi yang terjadi di dalam central business. Nah, berbeda kasus di dalam desentralisasi finance atau desentralisasi keuangan. Ini transaksinya itu bersifat terjamin dalam kategori bisa dibilang kita transaksinya itu peer-to-peer langsung, anggap ketemu, tapi ini medianya adalah perjanjian smart contract atau protokol program. Nah, jadi di dalam pengembangan DeFi project ini sendiri pastinya bermanfaat dan banyak sekali kelebihannya. Apa manfaat DeFi? DeFi tidak membutuhkan pihak perantara, itu jelas, untuk melakukan transaksi, seperti bank tradisional, meskipun diakses secara terbuka, namun penggunanya tetap dapat kendali penuh atas aset setiap saat dengan adanya desentralisasi application. Oke. Kehadiran DeFi juga mengurangi biaya yang terhubung dengan penyedia dan penggunaan produk serta memungkinkan adanya sistem keuangan yang lebih mandiri. Nah, di dalam transaksi, contoh kasus misalnya kita ingin mengirim uang ke luar negeri. Biasanya kita melalui misalnya credit card ya, atau mungkin menggunakan Union. Nah, itu semua transaksi pastinya diatur oleh sekelompok orang atau sentral tertentu, sehingga kita biasanya mengeluarkan biaya di situ sebagai ongkos atau adminnya. Nah, selain dari itu juga pastinya membutuhkan waktu, ya, dan artinya di situ tidak terjadi transaksi langsung. Nah, kalau seandainya kita mengirim uang ke luar negeri dalam bentuk cryptocurrency, maka itu terjadi secara langsung, peer-to-peer. Kirim hari ini, detik ini, maka detik ini juga dia akan masuk ke alamat tujuan. Dan itu tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya membutuhkan yang namanya bahan bakar atau gas fee. Itu pun tidak sebesar biaya admin pengiriman di sentral perbankan. Nah, dalam hal ini, di project DeFi ini data akan terekam di dalam jaringan blockchain dan tersebar di ribuan node. Sehingga potensi penutupan layanan karena sistem down atau data direntas itu hampir tidak mungkin. Jadi di dalam pengembangan DeFi project ini kita cukup aman karena sistemnya itu ada di blockchain yang sifatnya itu tersebar di node komputer seluruh dunia sebagai validatornya, sehingga sangat tidak memungkinkan yang istilahnya misalnya gagal atau dihack. Makanya teman-teman ketika menjalankan bisnis Metaverse, kita jarang sekali menemukan yang namanya maintenance system. Bisa dibilang nggak ada. Adapun terkadang itu masalah di traffic domain dan itu bisa pulih dalam waktu beberapa menit. Makanya selama 6 bulan kita menjalankan bisnis Metaverse, kita tidak menemukan istilah maintenance. Ya, seperti bisnis pada umumnya, biasanya kita menemukan maintenance 1 kali 24 jam, sistem error dan segala macam, gagal bayar. Nah, di sini tidak ada seperti itu. Nah, keuntungan bergabung di DeFi Project seperti bisnis Metaverse ini, pertama tidak memiliki perantara atau pihak ketiga, jelas karena ketika ini dihilangkan, artinya ini menghilangkan juga yang namanya penipuan. Karena penipuan terjadi itu karena dana kita itu ada di pihak ketiga, ada di perusahaan tertentu. Nah, ketika tidak ada perantara sama sekali, maka potensi yang namanya penipuannya bisa dibilang nggak ada. Kemudian layanan sistem dan transaksi tidak pernah tutup. Oke. Jadi dalam beberapa proyek, misalnya di dalam transaksi perbankan Sabtu Minggu tutup, ya, atau mungkin di dalam trading forex, misalnya di Sabtu Minggu tutup karena bursa tutup, ataupun trading dalam hal saham atau dividen pun sama. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku di dalam yurisdiksi atau kekuasaan tertentu. Nah, pastinya di Metaverse, di desentralisasi proyek DeFi seperti Metaverse ini tidak ada yang namanya tutup. Teman-teman bisa melakukan pengembangan proyek ini kapanpun, ya, siang, malam, hari libur atau apapun kondisinya. Oke. Kemudian kemudahan akses. Nah, jadi dengan adanya DeFi project ini kita memudahkan akses dalam hal menjalankan pengembangan bisnis ini. Ya, kita bisa mengakses semua program yang ada di project Metaverse dengan akses internet. Yang penting internetnya ada, maka kita sudah bisa menjalankannya. Kemudian transparan, ini adalah salah satu keuntungan juga. Karena dengan adanya transparansi ini kita bisa yakin ya dengan statistik, kemudian dengan kejujuran di dalam pengembangan bisnis ini, dan kita bebas untuk menganalisa atau analisis atau riset. Ini menarik karena di dalam pengembangan bisnis network terutama sentral itu jarang yang namanya transparansi atau terbuka secara keseluruhan di dalam pengembangan bisnis. Oke, kemudian sangat aman karena memang ada di jaringan blockchain sehingga tidak memungkinkan istilahnya dihack,
diambil alih atau dimatikan, itu sangat tidak memungkinkan. Kemudian di sini juga pastinya kita mendapatkan kebebasan. Dengan adanya DeFi Project, kita mendapatkan sebuah kebebasan di dalam bisnis. Kita bisa menjalankan bisnis dari kenyamanan rumah. Kita bebas menjalankan bisnis tanpa aturan sekelompok orang atau kekuasaan tertentu. Artinya kita benar-benar mandiri di dalam pengembangan DeFi Project. Kemudian alat transaksi di dalam DeFi Project ini sendiri bukan uang fiat, ya, tapi pastinya juga harus menggunakan alat transaksi dalam bentuk cryptocurrency, ya, atau aset digital. Sehingga dengan adanya alat transaksi ini pastinya pengembangan radius marketnya itu cukup luas tanpa batas. Berbeda kasusnya ketika menggunakan mata uang tertentu, maka itu sangat sulit pengembangan secara market global atau market yang cukup besar karena dibatasi oleh aturan uang tersebut. Dengan adanya DeFi Project, maka alat transaksi yang kita gunakan adalah cryptocurrency. Di sini kita menggunakan DAI stablecoin untuk pengembangan Metaverse. Dan pendapatan kita juga dapatnya adalah cryptocurrency, bukan uang. Makanya teman-teman harus memahami mulai sekarang, rupiah yang kita keluarkan itu bukan deposit, tapi rupiah yang kita keluarkan itu adalah kita swap, kita change ke cryptocurrency dengan nilai yang sama, sehingga cryptocurrency kita dapatkan dan itu bisa digunakan untuk pengembangan DeFi project yang ada di Metaverse. Ada 5 project DeFi sebagai contoh yang reputasinya cukup baik, ya. Nah, di sini teman-teman harus menyadari setiap DeFi project yang sukses itu pasti mengembangkan atau meluncurkan yang namanya token, ya. Di sini ada AAP, yang mana ini adalah DeFi protokol keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan orang untuk pinjam-meminjam kripto dengan bunga. Nah, jadi ini ada namanya DeFi Project yang mengembangkan ke arah simpan pinjam cryptocurrency. Kemudian ada namanya Uniswap, ya, dengan cryptocurrency-nya Uniswap juga ada di market cap dan bisa ditransaksi, diperjualbelikan. Ini adalah protokol perdagangan terdesentralisasi yang populer saat ini. Dikenal karena perannya dalam memfasilitasi perdagangan otomatis token keuangan terdesentralisasi. Ini adalah DEX, desentralisasi exchange. Jadi ketika teman-teman punya USDT, ingin membeli Bitcoin, maka teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Dan ini tidak ada unsur sentralnya sama sekali. Kemudian ada namanya DAO Maker, ya. DAO Maker ini adalah platform yang bertujuan menyediakan teknologi dan dukungan pendanaan untuk startup token, termasuk DAI stablecoin. Itu adalah pengembangan dari DAO Maker ini. Jadi dia memfasilitasi semacam jasa untuk membuat suatu proyek yang berhubungan dengan teknologi yang didukung dengan pendanaan investor, ya, yang mana dana yang terkumpul itu dalam bentuk cryptocurrency pastinya dan diatur oleh smart contract untuk kestabilan, menjaga kestabilan harganya. Kemudian ada juga Kompon, ini adalah protokol simpan pinjam kripto dengan bunga juga, dan ini cukup terkenal dan cryptocurrency-nya ada ditransaksikan di banyak market juga. Kemudian ada Chainlink, yang mana ini adalah lapisan abstraksi blockchain yang memungkinkan smart contract yang terhubung secara universal melalui jaringan Oracle yang terdesentralisasi. Jadi Chainlink ini memungkinkan untuk berinteraksi secara aman. Jadi untuk meningkatkan keamanan lalu lintas jalur atau blockchain tertentu seperti itu. Dan Chainlink ini juga menyediakan fasilitas auditor untuk smart contract dan verifikasi untuk cryptocurrency sebagai audit seperti itu. Nah, berikutnya, pastinya kita juga dalam pengembangan DeFi Project yang harapannya bisa berada di posisi ini nantinya. Ya, kita sedang mengembangkan Metaverse DeFi platform nomor 1 menjadi targetnya. Pengembangan ini itu juga akan ada namanya cryptocurrency, yaitu Porcoin sebagai cryptocurrency utamanya. Kenapa dinyatakan dalam DeFi Project? Nah, teman-teman harus memahami di Metaverse ini ada kalimat platform nomor 1 sebagai DeFi Project, ya. DeFi platform nomor 1. Kenapa? Karena rata-rata DeFi dikembangkan itu di salah satu tujuan aja. Tapi kita bisa melihat, ya, pengembangan dari Metaverse ekosistem ini mengembangkan banyak sekali program dan aset digital yang akan dikembangkan di project Metaverse. Artinya, tidak menutup kemungkinan ke depannya seiring berjalan, maka ini akan menjadi nomor 1. Karena di dalam pengembangan DeFi selama ini, mereka menargetkan tujuan tertentu saja, tapi di dalam Metaverse itu ada banyak sekali pengembangan. Setiap transaksi kripto adalah DeFi, itu juga harus dipahami, ya. Dan ada juga pengembangan DeFi project. Jadi transaksi DeFi, transaksi kripto itu juga termasuk DeFi karena tidak ada unsur sentralnya, terjadi bersifat langsung.
Kemudian ada juga yang namanya DeFi Project, seperti pengembangan dari Metaverse ini, itu adalah untuk membuat suatu platform keuangan, jual beli, jasa, dan bisnis. Nah, kalau untuk DeFi yang ada di Metaverse ini lebih ke bisnis, ya. Kemudian digabungkan dengan pengembangan dari jual beli aset digital nantinya. Nah, platform keuangannya bergerak ke arah itu. Teman-teman, itu adalah informasi tentang DeFi, detail untuk DeFi Project, kemudian teman-teman bisa memahami di akademi-akademi yang tersebar di internet, baik di YouTube ataupun di Google, Wikipedia, dan lain-lain. DeFi saat ini sedang berkembang pesat di banyak negara, banyak proyek yang sedang mengembangkannya. Lakukan pengembangan DeFi Project, pemasaran program aset ini setiap hari. Teman-teman harus memahami 4 poin di bawah ini agar diterapkan dalam pengembangan Metaverse. Dan ini sulit sekali diterapkan di proyek yang sifatnya bukan DeFi atau sentral, karena untuk fokus di dalam pengembangan bisnis, terkadang fokus kita itu digunakan untuk membangun perusahaan orang lain. Konsistensi tidak bisa diimplementasikan di sentral bisnis, hanya bisa di DeFi. Kenapa? Karena ketika kita ingin konsistensi, kalau sistemnya dimatikan, konsistensi kita akan terputus. Kemudian juga kita tidak bisa berkomitmen di dalam sentral bisnis, hanya bisa di DeFi Project. Kenapa? Karena komitmen kita pastinya membutuhkan keyakinan. Ketika kita paham tentang DeFi Project, maka kita meyakini bahwa kita sedang membangun bisnis sendiri. Kita melakukan pengembangan bisnis ini secara terus-menerus, karena bisnis perlu dikembangkan atau dibangun. Apapun bisnis, mindset-nya adalah membangun. Ketika teman-teman mempunyai suatu bisnis, anggaplah bukan bisnis Metaverse, ataupun teman-teman mempunyai usaha, anggaplah bukan usaha yang seperti Metaverse, ketika teman-teman pasif dan tidak mengembangkan, maka tidak ada hasilnya. Jadi mindset-nya murni di sini adalah bisnis. Mindset-nya adalah pengusaha, owner, dan pastinya kita harus meningkatkan kapasitas kita mulai dari pemahaman bertahap tentang DeFi Project, kemudian desentralisasi itu sendiri, smart contract, cryptocurrency, dan pada akhirnya kita menguasai semua komponen-komponen yang ada di Metaverse. Power Team Indonesia akan selalu mendukung pengembangan dari Project Metaverse secara umum di Indonesia. Kami bertujuan untuk memberikan solusi kepada pelaku bisnis yang memang selama ini menyadari mereka biasanya sedang bermain di dalam bisnis yang sifatnya tidak permanen. Dalam kategori mereka terkadang tidak menyadari membangun bisnis, tapi ketika membangun itu terjadi kesia-siaan. Maka dengan adanya Metaverse, itu adalah solusinya, karena memungkinkan kita menjalankannya selamanya. Akademi kita luncurkan di YouTube channel, kemudian ada akademi di grup WhatsApp dan Telegram juga, dan tersebar tim leader di seluruh Indonesia sebagai mentor atau pengembangan tingkat lanjut di banyak provinsi agar bisnis ini menjadi tren. Tujuan kita adalah tren, ketika tren terbentuk, maka bisnis ini akan gampang dijalankan, bahkan kita akan dicari orang untuk orang-orang bergabung dengan Project Metaverse.